Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang psikologi pendidikan di era digital. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Farel Al-Faqih Imran, dan yang kedua Muhammad Gilang D. Putra. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami akan langsung melanjutkan ke materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang fokus pada bagaimana manusia belajar di dalamnya. Dibahas faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, memori, serta perkembangan sosial dan emosional siswa. Dengan memahami hal ini, guru bisa merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan materi kami yang kedua yaitu karakteristik di era digital. Yang pertama, informasi lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Proses pembelajaran mulai banyak memanfaatkan e-learning dan multimedia. Selanjutnya, interaksi tidak lagi terbatas di ruang kelas, melainkan juga media sosial dan platform digital. Yang terakhir, di dunia pendidikan semakin terbuka tanpa batas ruang dan waktu. Dan ada pun dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu sumber belajar lebih beragam dan luas. Media pembelajaran interaktif bisa meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, belajar lebih fleksibel, tidak harus selalu tatap muka, lalu memungkinkan kolaborasi global antara siswa maupun guru. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, potensi kecanduan gadget dan media sosial. Yang kedua, konsentrasi belajar mudah terganggu karena banyaknya distraksi. Yang ketiga, interaksi sosial secara langsung bisa berkurang. Yang keempat, yang terakhir itu maraknya informasi palsu atau hoax yang sulit disaring. Selanjutnya ada peran psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan membantu guru untuk memahami gaya belajar generasi digital. Misalnya, bagaimana siswa lebih mudah memahami materi dengan media visual atau interaktif. Selain itu, psikologi pendidikan juga berperan dalam mengatasi masalah-masalah psikologis akibat penggunaan teknologi berlebihan, serta menumbuhkan motivasi dan kemampuan mengatur diri pada siswa. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Gilang. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran. Adapun poin pertama yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online atau blended learning. Poin kedua, menerapkan unsur permainan dalam proses belajar agar lebih menarik. Poin ketiga, memanfaatkan diskusi atau proyek secara virtual untuk membangun kerjasama. Keempat, menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kelima, menumbuhkan literasi digital agar siswa bisa menilai informasi dengan bijak. Adapun tantangan guru dan siswa ialah guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi serta berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Sementara itu, siswa perlu belajar mengatur waktu dan menjaga fokus agar tidak mudah terdistraksi. Orang tua juga punya peran penting dalam mengawasi penggunaan gadget di rumah dan memberi arahan positif. Kesimpulannya adalah era digital memberi peluang besar sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Psikologi pendidikan berperan penting untuk memahami dan mengarahkan perilaku belajar siswa di tengah derasnya arus teknologi. Keseimbangan, kreativitas, dan tanggung jawab menjadi kunci dalam memanfaatkan teknologi agar benar-benar membawa dampak positif bagi pembelajaran. Baik, itulah materi yang kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.